Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 28 Maret berjudul Meletakkan Kepalanya. Yesus mengatakan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berarti fokus hidup orang percaya tidak boleh tertuju kepada kenikmatan hidup di bumi. Tidak boleh tertuju kepada kenyamanan hidup di bumi. Ya. Yesus sebagai teladan kita menyatakan ini. Tuhan mengajarkan bagaimana dirinya tidak memiliki kenyamanan seperti kenyamanan yang dimiliki manusia lain. Kalau seseorang mengikuti Yesus, maka harus mengikuti jejaknya. Ya, kalau seorang mengikuti Yesus, maka harus mengikuti jejaknya. Dengan pernyataan Yesus tersebut, dimaksudkan agar orang percaya tidak mengharapkan kenyamanan di bumi. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi orang percaya tidak boleh memfokuskan diri pada kehidupan sekarang di bumi, tapi menaruh pengharapan penantian untuk dipindahkan ke langit baru, bumi baru. Ya saudara, harus selalu diingat bahwa Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Kalau Ia sudah menyediakan tempat bagi kita, Ia akan datang menjemput kita, supaya di mana Ia berada, kita juga berada. Ini berarti, saudaraku, hidup kita harus dalam penantian yang penuh kerinduan terhadap penjemputannya. Ya. Hal ini juga berarti kita harus lebih memfokuskan diri pada rumah abadi di langit baru, bumi baru, bukan di bumi. Kalau tidak demikian, berarti pengkhianatan atau ketidaksetiaan kepada Yesus. Dia ingin di mana Dia ada, kita ada. Loh, kok kita tidak ingin? Kan berarti perselingkuhan, ketidaksetiaan. Sebagai orang yang menumpang di bumi, kita tidak boleh merasa memiliki sesuatu apapun di bumi ini. Bagi kita yang penting adalah dapat menjalani hidup untuk disempurnakan seperti Bapa atau dikembalikan ke rancangan semula Allah, serupa dengan Yesus. Akhirnya atau selanjutnya kita menolong orang lain mengalami perubahan yang sama seperti yang kita alami. Dan itulah pelayanan yang sesungguhnya. Keadaan kita sebagai orang yang menumpang di bumi adalah untuk dipersiapkan mewarisi kerajaan surga. Tidak ada hal yang lebih besar dalam hidup ini kecuali dibentuk atau diproses terus oleh Roh Kudus agar layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dari kalimat bahwa kita orang yang menumpang di bumi yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 17, itu menunjukkan apa saudara? Sebagai orang yang menumpang di bumi itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh menaruh hidup kita dalam kerajaan surga. Ya. Tidak boleh lepas dari kerajaan surga maksud saya. Kita harus menaruh pengharapan kita hanya dalam kerajaan surga. Dan hati kita tidak boleh terlepas dari kerajaan surga. Kesadaran terhadap fakta ini dan sikap yang menerima dengan tulus realitas ini tidak mudah. Sebab pada umumnya orang merasa bahwa hidup ini adalah miliknya. Ya. Kalimat serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, menunjukkan gaya hidup Yesus yang harus kita teladani. Dia tidak punya kerajaan di bumi ini. Ingat ini kalimat. Dia tidak memiliki kerajaan di bumi ini. Dan Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaannya tidak ada di bumi ini. Kerajaannya ada di dalam surga.
bumi telah terhukum, ya, menumbuhkan onak dan duri. Dari pernyataan Tuhan Yesus bahwa serigala mempunyai liang, burung punya sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang tidak bermilik. Dari pernyataan tersebut diajarkan kepada kita bahwa ya kita harus berani ikut dia, ya, berkeadaan sama seperti dirinya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar siap untuk meninggalkan dunia ini. Orang yang tidak berani meninggalkan dunia tidak akan pernah bisa mengikuti dia dengan benar. Pernyataan bahwa Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya menunjukkan bahwa Yesus yang kaya dijadikan miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kesediaannya menjadi miskin. Kita yang miskin jadi dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh kesediaannya menjadi miskin. Tentu ini bukan kekayaan yang bersangkut paut dengan materi, tapi kekayaan abadi, karakter, moral, ya, keagungan, kepribadian. Saudaraku sekalian, jadi kekayaan yang dimaksud di sini adalah keselamatan dalam Yesus Kristus, yaitu kesempatan menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang atau dikembalikannya ke rancangan semula. Yesus datang ke dunianya untuk bekerja bagi Bapa di surga. Tidak ada hal lain yang dikerjakan selain melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehidupan di bumi adalah kehidupan untuk bekerja. Dari kehidupan Yesus selama di bumi, segala sesuatu yang dilakukannya hanya untuk menyelesaikan misi yang Bapa percayakan kepadanya. Kepada Yesus maksudnya. Dan sekarang kita hidup juga harus untuk memenuhi misi yang Bapa berikan kepada kita masing-masing. Ketika kekristenan disejajarkan dengan berbagai agama, kekristenan ditampilkan sebagai agama yang menyajikan kehidupan nyaman di bumi, nah, itu suatu penyesatan, penyimpangan maksudnya. Ya, ini konsep agama yang merusak kekristenan. Kekristenan itu jalan hidup, dan hidupnya Yesus bukan hidup hukum. Kalau ajaran yang salah, ya, kemakmuran jasmani diajarkan, ya, bahwa ikut Yesus itu berarti sakit mudah sembuh, punya masalah cepat selesai, ya, sukses dalam karir studi, ya. Karena Tuhan baik dan berkuasa, mati masuk surga, ya banyak orang mau jadi Kristen, saudara. Tapi kalau Kristen ditawarkan sebagai jalan salib, harus mengenakan hidup seperti kehidupan yang Yesus kenakan, nah itu mungkin orang jadi keberatan, tidak bersedia. Iya, tidak bersedia. Kok susah amat? Oh, bukan susah, mustahil. Bukan yang susah, mustahil. Tetapi mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah kalau seseorang sungguh-sungguh bersedia. Sungguh-sungguh bersedia untuk mengikut dia. Dan kalau sudah sungguh-sungguh mau ikut dia, berarti mengasihi Allah. Dan Allah akan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah seperti itu. Nah, ini saudara. Nah, diharapkan kita, ya, tidak takut menghadapi kesulitan, ya. Tidak takut. Kita tidak takut menghadapi kesulitan untuk memikul salib dan menderita ini. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini, jika saudara pahami dengan benar, pasti akan bisa mendatangkan pembaharuan yang luar biasa. Mari kita berubah. Mari kita berjuang bersama, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.